Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berikan dua pendapat ataupun observation ya. Yang pertama, tadi Bapak Adi ada mengatakan tentang pesawat. Kemarin saya diundang untuk hadir di sesi dialog tentang usaha para pemimpin Bawian untuk mengadakan pesawat yang lebih besar daripada apa yang ada sekarang, yaitu cuma pesawat yang bisa menampung 12 orang. Dan sarananya adalah untuk mendapatkan pesawat untuk 19 orang. Nah, dari sudut pendapat Persatuan Bawian Singapura, rombongan kami rata-ratanya Pak ya, kalau hadir di Bawian lebih dari 30 orang. Nah, sudah pasti yang 19 juga tidak mencukupi itu ya. Jadi kita harapkan dan sama-sama kita berdoa agar pesawat itu yang dapat dibawa ke Bawian itu mungkin dapat menampung untuk 40 orang ya. Pendapat atau pandangan yang kedua, ini saya sebelum saya meneruskan tentang penjelasannya, program langgar ini yang untuk mendapatkan anak-anak muda di Bawian dimantapkan lagi, diperbaiki moral dan juga ilmu Islamiyah mereka. Memang agama itu tiang bagi setiap individu, terutama kali kita orang Bawian. Di Singapura aja, sebelum kemerdekaan pada tahun 1965, sebelum tertubuhnya Majlis Ugama Islam Singapura, sebelum adanya mufti negara, kalau orang-orang Islam Melayu di Singapura ingin mendapatkan kesesahan bila permulaan bulan Ramadan, bila akhirnya bulan Ramadan dan permulaan Idul Fitri, yang dirujuk adalah almarhum Kiai Baim, seorang Bawian. Jadi memang di Singapura pun orang-orang Bawian terkenal dengan ilmu dan juga kekuatan agamanya. Tapi izinkan saya untuk juga memberikan pendapat. Pertama kali saya hadir di Bawian pada tahun 2008. Meskipun ada pembaharuan dan kemajuan dari sudut listrik yang pada tahun 2008 hanya bermula dari jam 5 petang hingga keesokan hari jam 6 pagi. Sekarang udah 24 jam kan. Tapi apa yang saya lihat adalah masih taraf ekonomi ataupun ruang untuk mendapat pekerjaan untuk anak-anak muda ini masih kurang Pak, masih kurang. Dan kemarin sewaktu saya hadir di sesi dialog itu, selain daripada perbincangan mengenai mendapatkan pesawat yang lebih besar, juga adalah saranan-saranan atau usulan-usulan bagaimana untuk meningkatkan tahap ekonomi dan dengan sejurusnya memberikan lebih banyak opportunity untuk pekerjaan bagi belia-belia kita. Secara pribadi saya terus terang mengatakan itu juga sama pentingnya. Agama itu memberikan, seperti saya katakan tadi, tiang tunggak pribadi kita. Tetapi pekerjaan dan kerjaya yang mantap, yang memberikan kekuatan ekonomi dan financial, keuangan ya, juga memberikan kekuatan self-esteem kepada setiap individu. Jadi semalam ada penyampaian oleh Bapak Iling bagaimana untuk salah satu cara
untuk mendapatkan lebih ramai para wisata datang ke Pulau Bayan. Sebelum ini saya memang agak berat untuk memberikan sebarang pandangan kerana saya faham saya bukan orang yang tinggal di Bayan dan saya tidak mahu nanti dilihat sebagai keterlanjuran. Tetapi pada malam ini saya rasakan agak penting juga untuk saya berikan pandangan dengan secara hormat-hormatnya. Kerana sebelum ini saya tahu ada perbandingan pendapat antara pemimpin-pemimpin yang ingin melihat Bayan lebih maju dari sudut ekonomi dan juga daripada para alim ulama dan para kiai yang takut kalau dengan ada kemajuan ekonomi masuk lebihnya lagi unsur-unsur negatif. Tapi kan bisa kita sama-sama memastikan bahawa ada kemajuan dari sudut ekonomi, tetapi juga ada kemajuan daripada sudut morality. Tadi pagi saya ke Pulau Noko dan Pulau Gili. Kali terakhir saya ke sana pada tahun 2017. Tahun 2017, setelah ke Noko, saya ke Pulau Gili, ada 6 atau 7 kedai warung makan yang menawarkan makanan seperti lobster, fresh lobster dan sebagainya. Tadi amat sedih sekali, udah nggak ada lagi, cuma satu aja warung. Itu pun cuma makanannya yang agak basic. Kenapa terjadi? Kerana sekarang di Noko juga ada warung-warung makan. Kan? Jadi orang yang ke Noko itu menikmati pasir putih, menikmati laut yang airnya putih seperti air pair. Ada makan minumnya di sana dan terus pulang ke Bayan. Tapi sedih kan dengan penduduk di Gili. Jadi ini yang kita harus fikirkan, bagaimana kita majukan sesuatu tetapi tidak membuat mudarat kepada lagi sesuatu. Jadi tadi juga saya sempat berbicara dengan Bapak Edi. Dia salah satu tadbir Persatuan Travel Agent di Surabaya. Beliau berkongsi dengan saya bagaimana beliau membawa para wisata ke Bali dan juga ke Lombok. Lombok masih mengekalkan tradisi dan juga budaya mereka, masih kuat lagi dari sudut agamanya, dari sudut masjid-masjidnya masih kuat lagi. Jadi mereka yang datang itu harus ikutin dan apresiasi. Kan beda daripada di Bali. Di Bali itu anything goes. Jadi di Bayan juga mungkin kita dapat membuat begitu. Fikirkanlah, sebenarnya PBS juga Persatuan Bayan Singapura juga amat prihatin, amat peduli tentang kemajuan di Bayan. Kami bersama-sama dengan Persatuan Saudagar Bayan, maaf ini saya digress sedikit ya, untuk menunjukkan yang bukan kita ini secara cakap, secara ngomong aja, tapi kita juga memikirkannya. Persatuan Saudagar Bayan ditubuhkan mungkin 8 atau 10 tahun dulu. Dan salah satu dari kerabatnya ada Persatuan Bayan Singapura. Kami pernah berfikir salah satunya adalah untuk menaikkan ekonomi di Bayan adalah dengan adakan satu factory atau apa ya, pembikinan keropok-keropok Bayan dengan secara besar-besaran, tetapi ada standardnya, ada kualitasnya yang sama. Kerana di Singapura keropok-keropok Bayan amat dicari. Kerana apa? Kerana kualitasnya. Kalau keropok dari Bayan lebih banyak ikannya dibandingkan dengan Singapura, rata-rata supply keropok itu daripada Malaysia, daripada Terengganu dan Kelantan, yang dimana isinya lebih kepada tepung-tepung, Pak. Tapi bila sudah dibuat kajian oleh pihak Persatuan Saudagar Bayan dan Persatuan Bayan Singapura, masalahnya adalah ongkosnya kan, dimana kita buat di Bayan, lepas itu harus dibawa ke Tanah Jawa. Jadi ini walaupun naik 10 sen juga, tapi kalau dijual misalnya di
Indonesia, 10 sen juga ada perbedaannya di situ. Jadi kita cuba fikirkan juga. Jadi salah satu itu, seperti yang sebelum ini saya terima saranan-saranan juga pendapat daripada orang-orang teman-teman di Bawian ini. Bawian ini banyak natural attraction, maknanya kelebihan dan keindahan alam semula jadi. Jadi mungkin kita dapat mengambil Lombok sebagai satu contoh di mana kita dapat balance ya, tetap mengekalkan tradisi orang-orang Bawian tetapi juga ada ekonomi yang mantap. Saya akhiri ucapan saya pada malam ini dengan berbanyak-banyak memohon maaf jikalau ada kata-kata saya mungkin menyinggung perasaan atau nanti. Tapi ini dibuat secara ikhlas. Demi kerana untuk anak-anak kita. Selain dari pembelajaran, setelah pembelajaran pendidikan apa? Jadi kita enggak kehilangan anak-anak muda kita yang harus keluar dari Bawian kan? Jadi fikirkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.